Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Strategik di pertemuan yang ke-13. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-13. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-13 ini kita akan membahas materi mengenai, mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas materi mengenai di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya di pertemuan kali ini di mata kuliah manajemen strategik. Kepemimpinan organisasi, implementasi kepemimpinan dan budaya organisasi dalam implementasi manajemen strategik. Kunci mengimplementasikan strategi, struktur, organisasi of firm activity, leadership style, stepping and skill, culture, share value, creating behavior norms. Kepemimpinan strategik meliputi kemampuan untuk mengantisipasi, memimpikan, mempertahankan fleksibilitas, dan memberdayakan orang lain untuk menciptakan perubahan strategi. Pekerjaan multifungsi yang melibatkan bekerja dengan orang lain lebih mempertimbangkan keseluruhan perusahaan daripada hanya subunit. Kerangka referensi manajerial. Kepemimpinan strategik dan proses manajemen strategik. Kepemimpinan strategik yang efektif membentuk formulasi maksud strategik dan misi strategik, mempengaruhi keberhasilan tindakan strategik, formulasi strategi, dan penerapan strategi. Juga strategic competitiveness above average return. Pertimbangan utama dalam kepemimpinan strategik. Kepemimpinan mencakup dua aksi, membimbing organisasi dalam menghadapi perubahan yang terus-menerus, menawarkan keahlian manajemen untuk mengatasi perubahan yang terus-menerus. Menyikapi perubahan aktivitas, memperjelas, merumuskan strategic intent, membentuk culture organisasi. Strategic intent dan culture organisasi. Strategic intent, artikulasi kriteria yang singkat atau karakteristik apa yang mau dicapai oleh perusahaan atau organisasi. Culture organisasi, sejumlah asumsi penting sering tidak dinyatakan yang disepakati oleh anggota suatu organisasi. Kunci sukses, kita lihat contoh kunci sukses Primagama.
oleh Bapak Purdi E. Chandra Raja Bimbel, punya cabang di semua provinsi dengan 260 outlet di 100 kota dengan siswa 320.000 per tahun, omset 28 miliar per tahun. Tipsnya adalah bodol, berani, optimis, pakai duit orang lain. Botol, berani, optimis, pakai tenaga orang lain. Bobol, berani, optimis, meniru bisnis orang lain. Primagama dimulai sejak 10 Maret 1982. Pada awalnya Primagama menerapkan strategi belajar gratis bagi siswa di sekitarnya. Kemudian menginjak tahun kedua, strateginya adalah bayar setelah lolos ke perguruan tinggi yang berhasil membesarkan Primagama. Selama ini Bapak Purdi memakai strategi di mana ada supermarket, maka di sana ada Primagama. Karena berarti di wilayah berdirinya supermarket, daya beli masyarakatnya cukup tinggi. Dari 300-an cabang Primagama, sekitar 100-an dikembangkan secara franchise. Bahkan tahun 2004, semua cabang dijual dengan sistem tersebut. Jika dilihat dari pertumbuhan omsetnya, rata-rata mengalami peningkatan 35% per tahun. Bahkan untuk penguasaan pangsa pasar, Primagama telah mencapai 40% di pasar real. Kini di bawah Primagama bernaung tidak kurang 32 unit usaha. Bidang usahanya meliputi pendidikan, penerbitan, percetakan, biro perjalanan, properti, bahkan restoran Padang. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan manajerial, lingkungan eksternal, struktur industri, tingkat pertumbuhan pasar, dan jenis pesaing, halangan politisi atau hukum diferensiasi produk. Karakteristik organisasi, ukuran dan usia, budaya, ketersediaan sumber daya, interaksi pekerja. Pertimbangan manajerial, karakteristik manajer, toleransi untuk ambiguitas, komitmen untuk perusahaan, interpersonal skill, tingkat aspirasi, percaya diri. Kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Mengapa pemimpin dibutuhkan? The ability to build confidence, build enthusiasm, cooperate, deliver result, form network, influence other, use information. Kompetensi yang dibutuhkan oleh pemimpin, business literacy, creativity, cross-cultural effectiveness, empathy, flexibility, proactivity, problem solving, relation building, teamwork, vision. Tim manajemen puncak. Tim manajemen puncak terdiri dari manajer kunci yang bertanggung jawab dalam memformulasikan dan menerapkan strategi perusahaan. Tim manajemen puncak yang heterogen dengan berbagai macam keahlian dan pengetahuan dapat ditarik ke dalam berbagai perspektif ketika mengevaluasi strategi alternatif dan membangun konsensus. Tim manajemen puncak juga harus mampu untuk berfungsi secara efektif sebagai tim untuk menerapkan strategi. Sebuah tim yang heterogen membuat hal tersebut menjadi lebih sulit. Manajerial pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja internal terdiri dari alternatif jalur karir yang tersedia untuk manajer perusahaan. Memilih calon internal untuk posisi manajemen membantu dalam membangun pengetahuan khusus perusahaan yang berharga. Pasar tenaga kerja eksternal mencakup pengumpulan peluang karir untuk manajer dari luar perusahaan. Memilih orang luar sering membawa wawasan segar dan dapat memperkuat perusahaan dengan ide baru yang inovatif.
Efek suksesi CEO dan komposisi tim manajemen puncak pada strategi pasar tenaga kerja manajerial suksesi CEO, suksesi CEO internal, suksesi CEO eksternal, strategi stabil dengan inovasi, ambigu kemungkinan perubahan dalam tim manajemen puncak, dan strategi perubahan strategik. Homogen, heterogen, komposisi tim manajemen puncak. Pelaksanaan kepemimpinan yang efektif, kepemimpinan strategik yang efektif, menentukan arah strategik, memanfaatkan dan mempertahankan kompetensi inti, mengembangkan modal manusia, mempertahankan budaya organisasi yang efektif, dan juga menekankan praktek etika, menciptakan keseimbangan kontrol organisasi. Menentukan arah strategik, kepemimpinan strategik yang efektif, menentukan arah strategik, memanfaatkan dan mempertahankan kompetensi inti, mengembangkan modal manusia, mempertahankan budaya organisasi yang efektif, menekankan praktek-praktek etika, dan menciptakan keseimbangan kontrol organisasi. Arah strategik berarti pengembangan visi jangka panjang, maksud strategik perusahaan. Pemimpin yang karismatik bisa membantu pencapaian maksud strategik. Penting untuk tetap mempertahankan kekuatan organisasi ketika perubahan diperlukan oleh arah strategik yang baru. Eksekutif harus menyusun perusahaan secara efektif untuk mencapai visi, memanfaatkan dan mempertahankan kompetensi inti. Kompetensi inti adalah sumber daya dan kapabilitas yang berguna sebagai sumber keunggulan kompetitif bagi sebuah perusahaan atas pesaingnya. Pemimpin strategik harus membuktikan bahwa kompetensi perusahaan ditekankan dalam usaha penerapan strategi. Di banyak perusahaan besar dan yang pasti dalam perusahaan diversified, kompetensi inti dimanfaatkan secara efektif ketika kompetensi inti tersebut dikembangkan dan diterapkan pada unit-unit organisasi yang berbeda. Kompetensi inti tidak bisa dikembangkan atau dimanfaatkan secara efektif tanpa adanya pengembangan kapabilitas modal manusia. Modal manusia menunjuk kepada pengetahuan dan keterampilan keseluruhan tenaga kerja yang dimiliki perusahaan. Pekerja dipandang sebagai sumber daya kapital yang membutuhkan investasi. Tidak satupun strategi yang efektif kecuali perusahaan mampu mengembangkan dan mempertahankan pekerja yang handal untuk melaksanakannya. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.